Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Meskipun peningkatan pesat Yundian dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya karena Neng Yudi, tetapi kekuatan para pejuang di seluruh Yundian terus meningkat. Setelah memiliki formasi 3 pembunuhan Xiao Yutian, Yundian sudah termasuk di antara sekte kuasi kelas 5. Bahkan di mata para prajurit wilayah tengah, Yundian sudah menjadi sekte kelas 5 yang tidak kalah dengan sekte Suling. Tetapi sesuatu untuk ditawarkan. Tidak sebagus itu, hanya saja tidak bisa mengimbangi sekte roh kekosongan dalam hal fondasi. Setelah Neng Yudi menerobos dunia hidup dan mati, status sekte kelas 5 Yundian tidak akan tergoyahkan. Setelah Neng Yudi menerobos dengan memanfaatkan momentum Yundian yang melonjak, kemungkinan besar Yundian akan dipromosikan ke kelas 6, sehingga di wilayah tengah akan lahir tempat suci pertama di dunia. Tanpa diduga, ketika Neng Yudi menyerang dunia hidup dan mati kali ini, perselisihan internal yang serius terjadi di dalam Yundian itu sendiri. Meskipun benih-benih perselisihan internal semacam ini sebenarnya telah ditanamkan beberapa dekade yang lalu. Istana Yun perlahan berkembang dari kota Yunhai. Seiring berkembangnya sekte Yun, dia bersatu dengan keluarga Suo, keluarga Shen, keluarga Fei, keluarga Wu, dan pihak ketiga lainnya. Sehingga peringkat keluarga bangsawan di kota Yunhai dapat membentuk kuil sekte Yun. Bagaimanapun sebelumnya, perkembangan istana Yundian dan posisi penguasa istana Yundian selalu ditempati oleh keturunan beberapa keluarga besar. Tapi saat itu, Nenek Yu bukan berasal dari keluarga besar manapun, tetapi merupakan murid berbakat dari sekte Cai Yun yang berafiliasi dengan istana Yun. Namun Nenek Yu sendiri memiliki kultivasi yang kuat dan bakat yang sangat tinggi. Meskipun beberapa keluarga bangsawan besar di kota Yunhai keberatan dengan kelahiran Nenek Yu, hanya saja murid-murid berbakat dari beberapa keluarga bangsawan besar pada saat itu tidak setara dan tidak mampu bersaing dengan Nenek Yu. Tapi generasi Neng Yudi berbeda, dan semua orang tahu kelahiran Neng Yudi. Meskipun dia besar di Yunsong, dia benar-benar orang luar sejak lahir. Terlebih lagi saat ini banyak tokoh penting yang lahir dari keluarga bangsawan besar, seperti Tuan Zoda dan lainnya, yang sepenuhnya mampu bersaing untuk posisi penguasa istana Yundian. Tapi Nenek Yu akhirnya menyerahkan posisi penguasa istana kepada Neng Yudi, yang membuat beberapa keluarga bangsawan sangat bingung, terutama keluarga Zhou yang dikepalai oleh Zoda. Di mata keluarga Zhou, Neng Yudi memang lebih baik dari Zoda di beberapa tempat. Di bawah kepemimpinan Neng Yudi, Yundian memang telah melakukan perubahan besar. Misalnya, Neng Yudi memperlakukan Loseng dengan baik dan melayani Yundian, sehingga membawa formasi pelindung sekte yang tak tertandingi. Namun, visi keluarga bangsawan itu tidak berjangka panjang, seperti visi Nenek Yu. Bahkan jika keberadaan Neng Yudi memang bermanfaat bagi Yundian, orang luar tidak boleh dibiarkan mengambil alih Yundian. Jadi Zoda secara khusus akan memanfaatkan hampir semua kesempatan untuk menggulingkan Neng Yudi dari posisi penguasa istana. Namun Yoda tidak pernah memanfaatkan kesempatan ini. Tapi sekarang Yoda melihat sebuah peluang dalam kesempatan Neng Yudi mengalami bencana hidup dan mati berikutnya. Lagi pula, Nenek Yu melakukan petualangan keluar Yundian bersama pejuang mandiri, Nanhua dan Yang Mulia Xiang Tian. Setelah Nenek Yu pergi, tidak ada seorang pun di Istana Awan yang akan mendukung Neng Yudi. Sekarang Neng Yudi ingin menerobos alam hidup dan mati. Pada saat ini, Neng Yudi harus menghadapi bencana hidup dan mati yang mengerikan, dan dia akan menghadapi ujian yang berat. Jadi saya khawatir selama Zoda memberikan sedikit tekanan pada sisinya, dia akan gagal untuk selamat dari bencana tersebut. Oleh karena itu, bagaimana Tuan Zoda bisa melepaskan kesempatan sebaik itu?
Bagaimanapun Nenek Yu semakin dekat dengan nasibnya. Sejak zaman kuno, beberapa banyak orang yang menjelajah luar wilayah tengah untuk mencari peluang, dan berapa banyak orang yang bisa kembali. Setelah Neng Yudi menerobos alam hidup dan mati dan selamat dari malapetaka hidup dan mati, Joda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jadi setelah merencanakan untuk waktu yang lama, Joda akhirnya memilih untuk mengambil tindakan saat ini. Pada saat ini, istana es Neng Yudi ditutupi duri es tipis. Seluruh istana es tampak seperti landak besar, dan ada lusinan prajurit di dalam istana es, melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya saja tidak semua pejuang berada di pihak Zoda. Sekarang seluruh istana awan dibagi menjadi 3 faksi. Faksi pertama dipimpin oleh Zoda, yang mencoba bersaing untuk posisi penguasa istana. Jika ini tidak terjadi berhasil, itu akan menjadi kebajikan. Setelah Neng Yudi menerobos dunia hidup dan mati, semua keluarga kelas 3 yang mendukung Zoda yang terlibat mungkin akan disingkirkan oleh Neng Yudi. Faksi kedua adalah faksi netral, dipimpin oleh Fehan, para tetua istana awan yang tidak mau menggulingkan posisi Neng Yudi, tetapi sebagai anggota keluarga bangsawan kelas 3 di kota Yunhai, mereka hanya bisa dikatakan berada dalam dilema, karena sama sekali tidak saling membantu. Meski begitu, Fehan dan yang lainnya masih berada di bawah tekanan besar. Mengambil Fehan sebagai contoh, kali ini keluarga Fei kota Yunhai juga mendukung penuh tindakan Zoda. Sebagai anggota dari keluarga Fei, karena Fehan menolak untuk mengambil tindakan, tentu saja dia akan mengambil tekanan yang besar. Faksi ketiga adalah mereka yang berdiri di pihak Neng Yudi. Baris ketiga ini secara alami adalah karya Dameng Zenren, dan banyak murid generasi muda juga terlibat. Bagaimanapun, murid generasi muda ini tidak memiliki banyak hubungan dengan keluarga bangsawan di kota Yunhai. Sebaliknya, mereka selalu memperlakukan Neng Yudi sebagai penguasa setelah mereka masuk ke kota Yunhai. Bahkan Yudi dianggap sebagai inti dari Yundian. Selama beberapa hari berturut-turut, Yoda memimpin banyak prajurit untuk menyerang istana es Neng Yudi. Namun gelombang serangan ini dapat dilawan oleh Dameng Zenren dan yang lainnya. Hanya saja para pejuang di pihak Dameng Zenren tidaklah kuat. Lagi pula mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Belum lagi generasi prajurit yang lebih muda belum tumbuh. Kecuali Dameng Zenren dan beberapa tetua alam kesengsaraan kekosongan. Sebagian besar pejuang lainnya adalah pejuang di alam pel ilahi, bahkan alam dewa penerangan. Jadi ini sudah merupakan keajaiban, karena mereka bisa memblokir selama berhari-hari, dan pejuang yang menciptakan keajaiban ini tidak lain adalah Hua Tianming. Pada saat ini, Hua Tianming sedang duduk di alun-alun di depan istana es, memegang pedang hijau tua di tangannya. Matanya berdarah dan darah mengalir di tanah alun-alun sekitar 2 kaki. Petianyo, Baili Hongmeng, dan lainnya juga menjaga Hua Tianming. Sementara Dameng Zenren dan prajurit lainnya mengepung mereka. Dalam 2 tahun terakhir, Hua Tianming, Petianyo, Baili Hongfeng, dan lainnya juga telah membuat kemajuan besar dalam budidaya mereka. Ketiganya telah masuki alam pel ilahi, dan Hua Tianming telah masuki tahap tengah alam pel ilahi. Sebenarnya, meskipun Hua Tianming berada di tahap tengah alam pel ilahi, pada awalnya tidak dapat mengubah situasi. Bagaimanapun, tidak peduli betapa berbakatnya Hua Tianming, akan sulit untuk bertarung melawan para prajurit dari alam kesengsaraan kekosongan. Namun Hua Tianming secara tidak sengaja memahami tingkat yang lebih tinggi dari pedang surgawi, karena dia memahami mata pedang dalam pedang surgawi, dan mampu menyerap kekuatan langit ke dalam pedangnya, sehingga dia dapat mengumpulkan kekuatan pedangnya tanpa batas. Selama dia diberi waktu yang cukup, pedang yang dia keluarkan Hua Tianming bahkan dapat membunuh orang kuat di alam hidup dan mati, serta alam laut dewa. Hanya saja ini hanya sebuah teori. Meskipun kekuatan langit sangat kuat,
batas toleransi tubuh Hua Tianming juga terbatas. Jika ini dilakukan dalam waktu lama, kerusakan pada tubuh Hua Tianming sendiri juga akan sangat besar. Oleh karena itu, darah di matanya sekarang mengalir. Tetapi hanya karena Hua Tianming ditempatkan di pintu masuk Istana Es, sejauh ini tidak ada yang berani bergegas, dan Hua Tianming hanya bisa menghunuskan satu pedang, dan siapapun yang terkena pedang ini akan mati. Tetapi selama dia selamat dari pedang ini, Hua Tianming tidak perlu takut. Lagi pula, siapa yang mau mengambil pedang ini? Terakhir kali Hua Tianming menggunakan pedangnya adalah 3 hari yang lalu. Pedang itu langsung membunuh kepala keluarga Fei yang bernama Fei Long. Dan Fei Long yang adalah seorang pejuang di tahap akhir alam kesengsaraan kekosongan. Dia mengembangkan hukum sistem bumi dan kemudian merupakan pejuang pertahanan terbaik di kota Yunhai. Terutama, dia menafsirkan hukum sistem bumi secara ekstrim dan dapat menyerap serangan yang diterimanya, menyebar ke tanah, membiarkan bumi menanggung kerusakan akibat serangan lawan. Pada saat itu, setelah Fei Hongyang menggunakan keterampilan bumi untuk memblokirnya, dia bahkan tidak bisa menetralisir serangan Dameng Jianren sama sekali. Pada saat itu, Hua Tianming mengayunkan pedang yang mengejutkan itu, sehingga tidak ada yang mengira bahwa murid Yundian ini yang hanya memiliki tingkat kultivasi alam pel ilahi dapat menunjukkan kekuatan seperti itu. Pedang itu sangat cepat dan kuat. Meskipun Fei Long yang menjalankan keterampilan bumi dengan gila-gilaan, dia menyerapkan kekuatan pedang di tanah. Namun tanah dengan Fei Long yang sebagai pusatnya, tiba-tiba ledakan mencapai radius 10 kaki. Kemudian semua berubah menjadi bubuk, karena dia tidak mampu memblokir serangan pedang Hua Tianming. Pada akhirnya, pedang tersebut menembus pertahanan Fei Longyang dan membunuh Fei Longyang dengan satu gerakan. Bahkan Fei Longyang yang berada di tahap akhir dari alam kesengsaraan Void langsung dibunuh oleh Hua Tianming dengan satu tebasan pedang. Jadi pada saat ini prajurit mana di alam kesengsaraan Void yang masih berani naik? Jika tidak, mereka yang naik akan mati. Jadi Zoda hanya bisa melancarkan beberapa serangan tidak berbahaya terhadap Istana Es dari jarak jauh. Tidak masalah jika ini terus berlanjut. Zoda awalnya ingin menangkap Ning Yudi pada waktu yang ekstrim, tetapi dia tidak menyangka bahwa waktu akan berjalan semakin lama. Jika Ning Yudi benar-benar menerobos alam kehidup dan mati, segala sesuatu tentang Zoda, semua usahanya akan menjadi sia-sia. Anda, kemarilah. Yoda menunjuk ke arah prajurit alam kesengsaraan kekosongan di sebelahnya, dan prajurit alam kesengsaraan kekosongan itu adalah anggota keluarga Shen. Selama Hua Tianming dipaksa menggunakan kekuatan pedangnya, mereka akan bisa mengepungnya. Jadi mereka sekarang sedang mencari kambing hitam. Ketika prajurit alam kesengsaraan kekosongan keluarga Shen mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimanapun pedang anak Hua Tianming itu sangat tajam. Siapapun yang mendekatinya akan mati. Jika dia menyerang seperti ini, bukankah dia sedang mencari kematian? Lagi pula, siapa di antara orang-orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan yang tidak menghargai nyawanya sendiri? Kali ini, beberapa keluarga bangsawan besar telah bergabung untuk mendorong Zoda ke puncak. Namun, keluarga bangsawan ini juga termotivasi oleh spekulasi. Jika Yoda dipromosikan menjadi penguasa istana, keluarga bangsawan ini juga akan mendapat manfaat besar. Tetapi membayar harga nyawa mereka sendiri itu tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan orang lain. Saya tidak akan pergi, saya ingin Anda yang pergi. Kepala prajurit alam kesengsaraan kekosongan keluarga Shen gemetar seperti mainan. Zoda menggertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Kalian semua takut mati. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke Istana Es?"
Semua prajurit alam kesengsaraan kekosongan saling memandang, dan kemudian sebuah suara kecil terdengar. Jika kalian tidak takut mati, silahkan. Ya, Tuan Zoda, sebaiknya Anda adalah orang pertama yang bergegas di depan, dan kami secara alami akan mengikuti Anda di belakang. Selama Anda memimpin, tidak ada alasan tidak mengikuti Anda. Mendengar apa yang mereka katakan, Yoda menjadi semakin marah. Mereka ingin dia adalah orang pertama yang bergegas maju dan dibunuh oleh Hua Tianming dengan pedang. Jadi dia khawatir posisi. Menguasai istana tidak akan diberikan kepada keluarga Zuo, tetapi keluarga Shen, keluarga Fei. Ayah, saya ikut. Putra tertua Zoda, Zhou Feiling, saudara laki-laki Zhou Bufan, berbicara dengan tegas. Apakah Anda akan pergi? Yoda tertegun lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya Anda pergi. Lagi pula, Zhou Feiling hanya berada di alam pil ilahi. Bahkan jika dia ingin menyerang Hua Tianming sebelum dia mengambil tindakan, dengan kekuatan Zhou Feiling sekarang, dia akan dibunuh oleh Dameng Shenren dan yang lainnya dalam sekejap. Terlebih lagi, tidak ada alasan untuk itu membiarkan putranya mati. Jika kalian tidak pergi, seharusnya kalian tahu konsekuensinya jika Neng Yudi menerobos alam hidup dan mati. Yoda berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terdiam. Sejak zaman kuno, akibat dari pemberontakan yang gagal sangatlah menyedihkan. Tidak hanya mereka yang akan menderita, tetapi beberapa keluarga besar juga akan dihukum berat. Meski Yundian tidak mungkin bisa menghancurkan keluarga mereka, tapi beberapa keluarga besar tingkat ketiga mereka akan dihukum. Bagaimanapun, keluarga besar ini telah mengakar di Yundian. Begitu mereka dihukum oleh Yundian, dampaknya terhadap keluarga akan terlalu besar. Ayo, pergi bersama. Akhirnya ekspresi kejam muncul di wajah seseorang. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga dalam perjalanan ini. Lagi pula, tidak ada jalan keluar lainnya. Tapi hanya karena tidak ada yang mau menjadi kambing hitam untuk maju pertama kalinya, dia menyatakan maju bersama. Tuan Zoda mengangguk. Ya, ini sudah tertunda begitu lama. Jadi jika kita berkumpul, kita pasti bisa menghancurkan istana es dan kemudian membunuh perempuan Neng Yudi. Lagi pula, Yoda telah merencanakan ini lebih dari 1 atau 2 hari. Bahkan dia telah menunggu kesempatan ini begitu lama. Jadi tentu saja dia harus menangkapnya dengan kuat. Yundian milik keluarga kota Yunhai kami, bukan milik Neng Yudi. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada ini. Tidak, kita pasti menang karena Dameng Shenren tidak bisa menghentikan kita. Selama kelompok orang ini berkerumun, paling banyak 1 orang akan dibunuh oleh Hua Tianming dan semuanya akan menjadi pasti telah membunuh Dameng Shenren. Sekarang para tetua yang tersisa dari alam kesengsaraan Void tidak takut sama sekali. Meskipun Hua Tianming berada alam pil ilahi dan dia adalah seorang pemberani dan tidak takut mati. Tapi bagaimanapun juga kekuatannya memiliki celah yang sangat besar dengan mereka. Setelah mempertimbangkan, Yoda dan yang lainnya akhirnya mengambil langkah ini dan menyerbu ke Istana Es. Di peron di depan Istana Es, Hua Tianming masih menutup matanya rapat-rapat. Darah terus mengalir dari matanya, terlihat sangat mengerikan. Mereka datang. Wajah Petian yang muram mengingatkan Hua Tianming di sampingnya. Iya, saya tahu. Hua Tianming mengeluarkan pedang panjang dari tangannya dan meraih gagangnya. Meskipun pedang surgawi miliknya sangat kuat, pedang itu hanya bisa menusukkan 1 pedang. Setelah 1 serangan, dia perlu mengisi ulang momentumnya. Dan Zoda dan lainnya, mereka tidak akan memberinya kesempatan bagi Hua Tianming untuk mendapatkan momentum lagi. Oleh karena itu, Hua Tianming sangat ragu-ragu dalam memilih siapa yang akan dibunuh dengan pedang ini. Dia terus berpikir, bagaimana semaksimal efek pedang ini
karena ini juga merupakan ujian besar bagi Hua Tianming sendiri. Dameng Zeren dan ketua lainnya berdiri di satu sisi. Ekspresi mereka sangat serius. Mereka tahu betul jika Zoda benar-benar memimpin segerombolan orang, peluang mereka untuk menang sangat kecil. Hanya saja orang-orang yang berdiri di sini adalah orang-orang yang bersumpah akan mengikuti Neng Yudi sampai mati. Jadi karena semua orang telah memilih untuk berdiri di sini, mereka telah menyadari bahwa mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Keluarkan senjata kalian. Di platform, semua orang siap untuk bertarung sampai mati, sehingga udara dipenuhi dengan niat membunuh. Dan jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Namun pada saat ini, Hua Tianming tiba-tiba bergerak. Sepertinya Hua Tianming sedang duduk di tanah, namun nyatanya dia berjarak 2 inci dari tanah pada saat ini. Kemudian Hua Tianming terus-menerus meluncur di tanah dan menyesuaikan posisinya. Melihat gerakan Hua Tianming, ekspresi Zoda dan ahli alam kesengsaraan kekosongan lainnya tiba-tiba berubah. Karena pedang Hua Tianming pasti akan membunuh seseorang. Adapun siapa yang akan mati, itu tergantung siapa yang dipilih Hua Tianming untuk diserang. Segera kemari dan hentikan dia untuk menghunuskan pedang ini. Teriak seseorang. Segera semua orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan bergegas menuju Hua Tianming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun pada saat ini, Dameng Zeren dan prajurit lainnya juga menghalangi bagian depan. Ketika Hua Tianming menyesuaikan sudutnya, matanya yang terus-menerus berlumuran darah tiba-tiba terbuka. Kemudian di matanya yang gelap ada 2 bayangan pedang samar lagi. Saat bayangan pedang muncul di matanya, itu membuat mata Hua Tianming sangat tajam. Jika ada yang melihatnya, setelah Hua Tianming membuka matanya, tiba-tiba dia menghunus pedangnya dengan keras. Menyebar! Ketika Zoda melihat Hua Tianming menghadapnya, dia sangat ketakutan. Dia telah merencanakannya sejak lama dan akan segera mendapatkan posisi sebagai penguasa istana. Jika dia dibunuh oleh Hua Tianming saat ini, semua perjuangan akan berakhir sia-sia. Jadi dengan putus asa, Zoda dengan cepat menghindar. Namun saat pedang Hua Tianming telah terhunus, tiba-tiba aura aneh menyebar dari mata Hua Tianming. Bahkan aura ini sangat agung, sehingga siapapun yang berdiri di depannya, mereka akan merasa sangat kecil. Dan perasaan ini akan muncul ketika seorang pejuang sendirian dan melihat ke atas ke langit. Jelas Hua Tianming telah mengumpulkan semua kekuatan langit dan meledak pada saat ini yang membuat semua orang tiba-tiba merasa dunia terbalik. Seolah-olah Hua Tianming mewakili langit dan segalanya saat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa ini hanyalah ilusi yang disebabkan oleh Hua Tianming. Setelah dia menghunus pedangnya, pikiran mereka masih dipengaruhi oleh aura Hua Tianming saat ini. Di bawah suara mendesing, cahaya pedang yang ganas dan ekstrim segera menyapu keluar. Bahkan kecepatan cahaya pedang ini sangat cepat, sehingga tidak ada waktu untuk mengelak. Bahkan semua orang hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka, dan kemudian 3 suara keluar dari telinga mereka. Tiba-tiba ada suara tubuh daging yang tertusuk cahaya pedang. Namun waktu sepertinya telah membeku saat ini. Baik Dameng maupun Zoda membeku di tempatnya. Bahkan prajurit lainnya juga membeku di tempat mereka. Setelah beberapa saat, tubuh ketiga prajurit alam kesengsaraan kekosongan bergetar. Mata mereka penuh dengan keengganan dan kemarahan. Kenapa? Kenapa saya? Dengan satu tusukan pedang, Hua Tianming langsung membunuh 3 orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Dan Hua Tianming hanya berada di tahap tengah alam pil ilahi. Jadi harus dikatakan bahwa pedang surgawi yang dikembangkan Hua Tianming benar-benar sangat menantang surga. Bahkan Lo Sheng yang baru saja menerobos alam kesengsaraan kekosongan, dia tidak dapat melakukan ini. Segera beberapa raungan marah datang dari antara para prajurit di pihak Zoda. Melihat pemandangan ini, Zoda menghela nafas panjang karena untungnya pedang Hua Tianming tidak ditunjukkan padanya. Jika tidak, dia akan menjadi mayat yang tergeletak di tanah sekarang. Maju, bunuh anak itu! Zoda berteriak dengan gigi terkatup.
Sekarang prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang tersisa semuanya marah. Mereka semua adalah pejuang dari keluarga bangsawan kelas 3 dan orang-orang yang jatuh semuanya adalah saudara mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah saat ini? Kuncinya adalah setelah Hua Tianming menghunus pedang, butuh waktu lama untuk mengumpulkan momentum. Setelah serangan pedang ini, dia hanyalah seorang prajurit alam pil ilahi biasa, jadi tidak menimbulkan ancaman bagi prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Jadi jika tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Sebenarnya, pedang Hua Tianming barusan dimaksudkan untuk membunuh Yoda, karena dia adalah pemimpin mereka, bahkan karena ambisinya lah, sehingga dia menyatukan keluarga kelas 3 di kota Yunhai. Tetapi pada saat dia menghunus pedangnya, Hua Tianming berubah pikiran. Bahkan jika Yoda terbunuh, itu tidak akan mengubah keseluruhan situasi. Jika pertempuran ini kalah, bahkan jika Yoda terbunuh, orang lain akan menggantikannya. Karena itulah mengapa Hua Tianming memilih untuk membunuh 3 orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan dengan sudut yang rumit. Namun meski begitu, efeknya tidak terlalu besar. Meskipun kekuatan Damai Xianren dan Zoda hampir sama dan keduanya dengan cepat bertarung dengan sengit. Tetapi jumlah prajurit alam kesengsaraan kekosongan di sisi lain masih jauh lebih banyak daripada di pihak Hua Tianming. Adapun prajurit alam pil ilahi seperti Pe Tianyo dan Bai Li Hongfeng, mereka tidak mampu melawan orang-orang kuat di alam kesengsaraan Void. Jadi dalam sekejap mata, mereka dikalahkan. Oleh karena itu, seorang prajurit alam kesengsaraan kekosongan akhirnya berhasil menembus garis pertahanan. Dan pria itu memegang pedang hijau zamrud, menyapu dengan cepat ke arah Hua Tianming. Karena Anda membunuh saudara saya, maka Anda juga harus mati. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah kepala Hua Tianming yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Namun Hua Tianming juga melakukan pukulan ringan ke tanah dan menghunus pedang panjang di tangannya lagi. Segera dengan suara teredam, serangan pedang Hua Tianming dengan mudah diblokir oleh lawan. Bagaimanapun, kekuatan Hua Tianming mengandalkan momentum mata pedang surgawi. Jadi jika serangan pedang Hua Tianming tanpa menggunakan momentum, dia bukanlah tandingan orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Jadi setelah serangan pedangnya diblokir oleh lawan dan langsung menghantam dada Hua Tianming dengan keras. Duar! Jelas, di bawah pukulan dari orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan, dada Hua Tianming langsung penyok. Bahkan dia terlempar ke belakang dan berguling puluhan kali di tanah sebelum perlahan berhenti. Pada saat ini, Hua Tianming berbaring di tanah dan masih mencoba bergerak. Meskipun sekarang dia terengah-engah, tapi ada tatapan keras kepala di matanya. Lagi pula, pemilihan keputusan ini adalah hasil diskusi antara dia, Pe Tianyo, dan Bai Li Hongfeng. Adapun alasan utama mengapa mereka memilih untuk mendukung Neng Yudi adalah karena Lo Sheng. Jelas mereka tahu hubungan antara Lo Sheng dan Neng Yudi. Pada awalnya mereka bertiga ragu-ragu, tetapi bahkan Bai Li Hongfeng yang selalu pemalu berdiri. Jadi Hua Tianming dan Pe Tianyo tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Adapun apakah pilihan mereka benar atau salah, Hua Tianming tidak tahu. Mungkin sebagai seorang pejuang, dia tidak harus mempertimbangkan segalanya yang berdasarkan kepentingan. Seperti kata pepatah, ada sesuatu yang harus dilakukan dan ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tapi melakukan ini adalah kebenarannya. Sangat disayangkan bahwa seorang anak laki-laki di alam pil ilahi dapat membunuh seorang prajurit di alam kekosongan Void. Dan saya tidak tahu seberapa jauh Anda dapat tumbuh di masa depan. Orang kuat di alam kesengsaraan Void mendengus dingin. Kemudian dia perlahan berjalan menuju Hua Tianming. Bahkan pedang di tangannya berkedip dengan cahaya dingin. Namun pada saat ini, sesosok tubuh yang lincah bergegas keluar. Sosok itu begitu cepat hingga menyilaukan karena kecepatannya terlalu cepat. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya segera dibuat mengelilingi orang kuat di alam kesengsaraan Void. Dan orang itu adalah Bai Li Hongfeng. Meskipun teknik gerakan aneh seperti itu dianggap luar biasa di alam pil ilahi,
tetapi bagi orang kuat tersebut itu hanyalah sepotong kue. Jadi sama seperti Bailey Hongfeng yang terjerat dengan orang kuat seperti itu. Tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, orang kuat yang mengayunkan tinjunya. Segera terdengar suara ledakan keras. Karena di bawah pukulan orang kuat itu, bayangan Bailey Hongfeng langsung dihancurkan satu demi satu. Dan secara akurat, pukulan itu langsung menghantam tubuh asli Bailey Hongfeng, yang membuat dalam satu pukulan, Bailey Hongfeng juga terlempar ke belakang puluhan kaki. Pada saat ini, senyuman tipis muncul di wajah prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Teknik gerakannya memang aneh. Ketika saya berada di alam pel ilahi, saya tidak bisa memiliki teknik gerakan aneh seperti itu. Sayangnya, kultivasi Anda terlalu buruk. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Telapak tangannya seperti suatu benda dan ditampar dengan keras. Prajurit alam kesengsaraan kekosongan bahkan tidak mengangkat kepalanya dan menebas ke atas dengan pedangnya. Namun cahaya pedang yang dihasilkan dari energi sejati sangat kental, sehingga langsung memotong telapak tangan menjadi beberapa bagian. Bahkan serangan Petianyo tidak dapat menghentikan laju prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Segera prajurit alam kesengsaraan kekosongan datang ke Hua Tianming, menginjak tangan Hua Tianming dan meletakkan pisau besar di leher Hua Tianming. Sayang sekali, jika Anda tidak memilih untuk berdiri di samping Neng Yudi di sana, Anda pasti akan menjadi orang kuat di Yundian. Saya di masa depan. Tapi karena Anda telah memilih jalan kematian, jadi tidak heran jika saya memberi Anda kematian. Pada saat ini, Hua Tianming sudah cukup untuk diklasifikasikan sebagai jenius tingkat dewa. Jika membunuh Hua Tianming itu hanya akan menjadi kerugian besar bagi Yundian. Tapi bagaimanapun, mereka hanya mencari posisi penguasa istana, bukan menghancurkan Yundian. Tapi Hua Tianming memilih untuk memihak Neng Yudi, jadi mereka tidak bisa menyalahkan mereka. Namun, ada ekspresi tekad dan tegas di wajah Hua Tianming. Lagi pula sekarang, dia telah mengambil langkah ini, jadi dia sudah siap secara mental untuk menghadapi kegagalan. Jadi saat melihat pedang yang jatuh dengan cepat, Hua Tianming menutup matanya. Namun setelah beberapa saat, pedangnya tidak jatuh, yang membuat Hua Tianming sedikit mengernyit. Sialan, apakah orang ini masih ingin mengejek saya beberapa kali sebelum membunuh saya? Tepat setelah Hua Tianming membuka matanya, dia melihat sebuah tangan memegang pedang orang kuat itu. Namun pedang itu hanya berjarak beberapa inci darinya, sehingga dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Siapa itu? Siapa yang bisa memegang pedang orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan dengan tangan kosong? Hua Tianming menoleh dan melihat. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia membayangkan Lo Sheng akan kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lo Sheng akan muncul pada saat kritis. Jadi Hua Tianming tersenyum ringan dan berkata, "Anda kembali." Lo Sheng mengangguk, menggenggam bilah pedangnya dengan sedikit kekuatan dan senjata abadi bermutu tinggi tertekuk di tangan Lo Sheng. Bahkan bilah yang kuat itu rapuh seperti selembar kertas. "Iya, saya kembali." Saat semua orang masih tenggelam dalam pertempuran dan tidak memperhatikan gerakan di sini, hanya Bailey Hongfeng yang menunjukkan senyum gembira di wajahnya, dan Petianyo menarik nafas panjang dan berkata dengan ringan dalam hatinya, "Hua Tianming, pilihan kita tepat." Adapun prajurit kesengsaraan kekosongan di depannya, dia benar-benar terpana. Dia menatap kosong pada pedang bengkok di tangannya, dan kemudian menatap Lo Sheng dengan tatapan kosong. Seolah-olah dia tidak dapat bereaksi sama sekali. "Saya Lo Sheng telah kembali sekarang." Lo Sheng tiba-tiba meraung ke arah semua orang. Di bawah infus energi sejati, suara Lo Sheng tiba-tiba membuat semua orang mendengarnya dengan jelas, yang membuat para prajurit yang masih bertarung dengan sengit berhenti ketika saat mereka mendengar raungan yang keras ini. Bahkan Damen Zeren dan Zoda saling mendorong dan mata mereka terfokus pada wajah Lo Sheng.
Tentu saja ekspresi kedua orang itu sangat berbeda. Ketika Dameng Seren melihat Lo Sheng, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia berkata pada saat yang sama, "Lo Sheng, Anda sudah berada di alam kesengsaraan kekosongan." Mendengar itu, wajah Zoda menjadi sangat jelek saat ini. Hua Tianmei mengambil tindakan dengan takdirnya dan membunuh 3 prajurit alam kesengsaraan kekosongan dengan 1 pedang. Namun dia sendiri aman dan sehat. Dia tahu bahwa posisi penguasa Istana Awan sudah menjadi miliknya. Selama dia melibatkan Dameng Seren dan menunggu sampai orang lain membersihkan para prajurit ini, dia bisa masuk ke Istana Es dan membunuh Neng Yudi. Jika semua rencana berjalan dengan tertib, dalam beberapa hari ini, mungkin seluruh Yundian akan menjadi miliknya dengan perlindungan formasi 3 pembunuhan Xiao Zodian. Zoda tidak takut bahkan ketika berhadapan dengan sekte dewa jahat. Setelah menjadi penguasa Yundian, dia ingin menggunakan sumber daya Yundian untuk membuat terobosan, dan visi Zoda untuk masa depan hampir tak terbatas. Tetapi pada saat ini, Lo Sheng sialan itu kembali pada saat kritis ini. Bukankah dia sudah mati? Meskipun sebagian besar orang di Yundian percaya bahwa Lo Sheng belum mati, tapi Zoda paranoid bahwa Lo Sheng pasti akan mati dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kembali. Sekarang melihat Lo Sheng berdiri tidak jauh dan menerobos alam kesengsaraan kekosongan, bagaimana mungkin Tuan Zoda tidak terkejut? Bahkan wajah banyak prajurit di keluarga kelas 3 juga tidak pasti bahwa Lo Sheng tiba-tiba kembali. Jadi bagaimana mereka harus menghadapinya? "Hai, Lo Sheng, jadi bagaimana jika Anda kembali? Anda hanya berada di tahap awal dari alam kesengsaraan kekosongan. Jadi bisakah Anda membalikan keadaan sendirian? Itu hanya seperti lelucon. Cepat, bunuh dia!" Tuan Zoda memerintahkan. "Iya, hanya saja ada 1 prajurit lagi di alam kesengsaraan kekosongan. Jadi mereka bukan tandingan kita. Ayo bergabung dan bunuh dia dulu." Kata-kata Tuan Zoda sangat berguna. Bagaimanapun jumlah prajurit yang berdiri di sisi Neng Yudi terlalu sedikit. Belum lagi kebanyakan dari mereka adalah junior di alam pel ilahi. Sekarang 1 lagi, Lo Sheng tidak mungkin dapat membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, keempat prajurit alam kesengsaraan kekosongan mengaktifkan energi sejati mereka secara bersamaan. Kemudian tubuh mereka bergoyang dan mereka langsung mengepung Lo Sheng dari beberapa arah berbeda. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.